Perhatikan peta berikut. Vihara Dharma Agung terletak pada koordinat 71,76 dan Jalan Sungai Kelara berupa garis lurus dengan persamaan 5x dikurang 8y dikurang 280 sama dengan 0. Bagaimana cara mengukur jarak antara vihara dengan jalan tersebut? Hai, annyeong yorobun. Jarak merupakan salah satu permasalahan matematika yang sering kita jumpai di sekitar kita. Jarak dapat diukur di antara dua objek, seperti rumah dengan kantor, rumah sakit dengan jalan raya, dan jalan raya dengan jalan raya lainnya. Pada pembahasan ini, hanya akan dibahas mengenai jarak antara dua objek yang berupa titik dan garis lurus. Yuk, sama-sama kita simak. Jarak antara titik X ke garis G adalah jarak terpendek suatu titik terhadap garis yang ditarik secara tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi, kalian perlu melakukan proyeksi titik pada garis terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan diketahui sebuah titik X dan garis G. Untuk menentukan jarak antara titik X ke garis G, kita harus melakukan proyeksi titik X terhadap garis G terlebih dahulu, yaitu dengan cara tarik sebuah garis yang menghubungkan titik X pada garis G secara tegak lurus. Ingat ya guys, garis yang ditarik harus tegak lurus. Misalkan di sini kita beri nama titik X aksen. Jadi, jarak dari titik X ke X aksen adalah XX aksen. Nah, garis inilah yang menjadi jarak dari titik X ke garis G. Tapi perlu kalian ingat, proyeksi titik ke garis tidak selalu jatuh di tengah garis tersebut. Contohnya nih, misalkan diketahui segitiga berikut. Titik A akan kita proyeksikan ke garis BC. Kemudian kita beri nama titik T. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat kalian perhatikan bahwa BT tidak sama dengan TC, karena hasil proyeksinya tidak membagi dua garis BC sama besar. Beda halnya pada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC. Maka, jika titik A kita proyeksikan ke garis BC, misalkan di sini titiknya kita beri nama titik T, dapat terlihat bahwa BT sama dengan TC. Karena ini segitiga sama kaki, jadi hasil proyeksinya titik A pasti membagi dua BC sama panjang. Konsep yang kedua adalah teorema Pythagoras. Untuk teorema Pythagoras ini, kita juga sudah mempelajari sebelumnya. Selanjutnya, luas segitiga. Nah, luas segitiga, kalau diketahui segitiga siku-siku, maka luasnya setengah kali alas kali tinggi. Misalkan diketahui segitiga ABC berikut. Karena yang menjadi alasnya BC dan tingginya AB, maka luasnya sama dengan setengah dikali BC dikali AB. Nah, sekarang jika kita ambil tingginya dengan memproyeksikan titik B tegak lurus ke AC. Misalkan di sini kita beri nama titik T. Maka yang menjadi tingginya adalah BT dan alasnya adalah AC. Sehingga berlaku juga luas segitiga setengah dikali AC dikali BT. Karena kedua persamaan ini nilainya sama, sehingga kita peroleh setengah dikali BC dikali AB sama dengan setengah kali AC dikali BT. Kalau kita coret sama-sama setengah ini kita coret, maka akan diperoleh BC dikali AB sama dengan AC dikali BT.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC seperti gambar di bawah ini. Tentukan jarak titik B ke garis AC. Untuk menentukan jarak titik B ke garis AC, kita akan menggunakan konsep luas segitiga yang baru dijelaskan. Berdasarkan gambar segitiga yang pertama, dapat kita peroleh bahwa alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 4. Sehingga luas segitiga bisa kita cari dengan menggunakan rumus setengah dikali 3 dikali 4. Nah, bagaimana jika yang menjadi tinggi segitiga tersebut adalah BT? Jika yang menjadi tinggi segitiga tersebut adalah BT, maka alasnya adalah AC. Jadi, luas segitiga sama dengan setengah dikali AC dikali BT. Oke, kita cari terlebih dahulu panjang AC atau alasnya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, bisa kita peroleh bahwa AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25, sehingga AC sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Panjang AC sama dengan 5 cm. Berdasarkan luas segitiga pertama dan luas segitiga yang kedua, diperoleh aturan luas segitiga setengah dikali BC dikali AB sama dengan setengah dikali AC dikali BT. Setengah dikali panjang BC-nya 3 dikali panjang AB-nya adalah 4 sama dengan setengah dikali 5 dikali BT. Kemudian setengah dengan setengah yang ini sama-sama kita coret. Tinggal lagi 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga 12 sama dengan 5 dikali BT. Atau 5BT sama dengan 12. BT sama dengan 12 per 5. 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Jadi jarak titik B ke AC adalah 12 per 5 atau 2,4. Selanjutnya, ada suatu teorema yang mengatakan jika garis G tegak lurus bidang A, maka garis G tegak lurus semua garis yang ada di bidang A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus PQRSTUVW. Misalkan garis yang dimaksud di sini adalah garis QP dan bidang yang dimaksud adalah bidang yang berwarna kuning yaitu bidang PSWT. Karena garis QP tegak lurus bidang PSWT, maka garis QP juga tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang PSWT. Apa saja garis yang ada di bidang PSWT? Garis yang ada di bidang PSWT adalah garis PS, garis SW, garis WT, garis PT, dan juga garis PW. Karena semua garis-garis tersebut berada di bidang yang berwarna kuning itu, maka garis tersebut tegak lurus dengan garis QP. Jadi, QP tegak lurus dengan PS, tegak lurus dengan SW, tegak lurus dengan WT, tegak lurus dengan TP, dan juga tegak lurus dengan PW. Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, dapat juga dijelaskan sebagai berikut. Jarak titik U ke garis TW, kalau kalian perhatikan titik U ke garis TW, itu jaraknya adalah UT. Kenapa UT? Karena kalau kita proyeksikan titik U ke garis TW, itu sama dengan panjang UT. Yang kedua, jarak titik U ke garis PQ, kita proyeksikan titik U ke garis PQ itu sama dengan UQ. Jarak titik S ke garis QR itu sama panjangnya dengan garis SR. Jarak titik W ke garis TV itu sama panjangnya dengan WO. Jarak titik P ke garis WU adalah PO. Jarak titik S ke garis WU
adalah SW. Dan jarak titik T ke garis PU adalah TM. Oke guys, demikian penjelasan singkat tentang konsep yang harus kalian kuasai dalam menentukan jarak titik ke garis. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan jarak titik ke garis. Buah pepaya, buah semangka. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Annyeong!